Halo semuanya, selamat datang di channel Wow Tekno. Terima kasih banyak buat kamu yang udah join lagi untuk nonton kita hari ini teman-teman. Buat kamu yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Makasih banyak buat kamu yang udah subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau emang video ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa kasih komentarnya kalau emang ada pertanyaan mengenai produk yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita review modem atau MIFI alias MiFi alias mini wifi. Produknya dari HiNet. Harganya sekitar 400 ribuan. Dan ini cukup beda sama modem yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Beda sama mini wifi yang sebelumnya pernah kita bahas. Bedanya apa aja? Jadi nonton aja video ini sampai selesai. Di modem wifi ini alias mini wifi ini, dia punya beberapa kelebihan dibandingkan sama modem wifi yang udah kita bahas sebelumnya. Kelebihan yang pertama, kapasitas baterainya gede banget. Kapasitas baterainya 6000 mAh. Dan saking gedenya kapasitas baterainya, dia ini mampu untuk menjadi power bank. Jadi dua fungsi. Fungsi yang pertama bisa jadi modem wifi. Fungsi yang kedua bisa jadi power bank. Mungkin buat kamu yang pengen beli modem wifi, terus kebetulan juga belum punya power bank. Atau buat kamu yang pakai HP iPhone yang keblokir IMEI ya. Nggak cuma iPhone, ada juga beberapa Android. Kayak aku pernah pakai Google Pixel dan juga pernah pakai Sony Xperia yang HP-nya itu limbah dari Jepang dan ternyata itu juga diblokir IMEI. Jadi solusinya daripada bayar bea cukai yang harganya jutaan, ya kayaknya dengan harga cuma ratusan ribu mending kita beli si mini wifi ini. Toh juga kelebihannya bisa buat baterai HP kita jadi lebih awet dan gak cepat panas. Karena emang internetnya itu langsung dari modem ini. Oke, kita spill aja terus ya. Untuk produknya seperti ini. Kalau boxnya aku nggak tahu lagi simpan di mana. Ini produknya baru aja sekitar beberapa hari sama kita. Kita langsung review aja. Untuk fisiknya seperti ini. Sebelum kita menyalakan, kita perlihatkan dulu untuk fisiknya. Di bagian atas dia ini ada tekstur seperti karbon, bintik-bintik putih seperti ini. Paduan antara warna glossy dan juga warna doff yang semuanya putih. Nah, kecuali di bagian ini ya, di bagian layar. Jadi frame layarnya ini masih warna hitam. Terus di bagian atas polos. Di bagian samping kanan polos, tapi ada lubang untuk kita mereset. Jadi misalnya kamu udah ubah password, terus kamu lupa passwordnya ataupun bisa langsung reset secara manual di sini gitu loh. Pakai SIM injector ataupun pakai jarum. Cara resetnya itu setelah dalam kondisi nyala, tekan aja tombol reset ya. Colok aja pakai SIM injector ataupun pakai jarum. Tekan selama sekitar 10 detik, nanti dia bakal mati terus nyala lagi. Artinya dia udah balik lagi ke setelan pabrik. Di bagian kiri polos seperti ini. Kalau di bagian bawah ini bisa kamu lihat ada banyak banget lubang-lubang. Di bagian paling kiri ini tempat untuk kita memasukkan SIM al operator ya. Al operator, al provider. Aku udah pernah coba pakai Axis, pakai Telkomsel, pakai AM3 juga udah. Artinya dari deskripsi produknya dia ini udah al operator, al provider. Oh ya, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Oke, di bagian tengah ini ada lubang untuk ngecas si mini wifi ini. Lubangnya itu udah tipe C, Type C. Di bagian kanannya ini ada lubang USB. Jadi lubang USB ini berfungsi untuk daya output. Jadi kamu bisa ngecas handphone kamu ataupun perangkat-perangkat yang lain. Karena di sini ada lubang output untuk kita bisa jadiin si perangkat ini sebagai power bank. Terus di bagian belakangnya kita bisa lihat ada beberapa deskripsi di sini. Yang pertama dia ini model atau tipenya seperti ini ya. Model MF9050 Pro. Terus yang di bagian bawah ini WiFi SSID, artinya ini nama wifi-nya. Kamu juga bisa ubah nama wifi-nya dan juga bisa ubah password wifi-nya. Nanti aku kasih tahu caranya, gampang banget ya. Terus yang di bagiannya ini, di bagian bawah ini WiFi key, ini adalah password wifi-nya. Terus web IP. Nah, web IP ini bisa kamu login untuk mengatur lagi si mini wifi ini. Kamu bisa ubah nama, ubah password wifi dan pengaturan-pengaturan lainnya. Nanti langsung aja kita coba ya pakai web IP ini. Terus nanti setelah login web IP ini passwordnya admin.
nama username-nya juga admin. Nanti kita langsung praktekkan aja ya. Daya inputnya itu DC 5 volt 2 ampere, outputnya itu DC 5 volt 1 ampere. Jadi kalau kamu ngecas pakai si mini WiFi ini menggunakan jadi powerbank ya, dijadikan sebagai powerbank, menurut aku nggak terlalu cepat, nggak fast charging. Terus ada informasi mengenai kapasitas baterainya 6000 mAh, lumayan gede ya. Jadi dari semua mini WiFi yang udah pernah aku coba, yang udah pernah kita review, ini yang paling gede. Karena biasanya rata-rata itu kapasitas baterainya 2100 mAh. Mentok-mentok 3650 mAh kayak yang sebelumnya kita review. Nah, kali ini 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat lebih besar, kapasitas baterainya 6000 mAh. Dari aku baca komentar-komentar orang, ada yang pernah pakai ini sampai 12 jam. Itu semuanya tergantung sama pemakaian kita. Kalau terlalu ekstrim kita pakai mungkin nggak sampai 12 jam. Kalau lebih hemat kita pakai itu bisa lebih dari 12 jam gitu. Oke, di bagian atasnya ini ada segel, kita ceklek aja segelnya. Oke. Nah, untuk menyalakannya di sini ada tombol power. Kita cukup tekan tombol power ini selama 5 detik. Oke, kita pasang dulu kartunya. Kita kali ini mau coba pakai kartu IM3 dari Indosat. Ini aku udah ambil kartu dari Indosat, kartu IM3. Kita lihat apakah bisa dia pakai kartu IM3 dan juga internetnya kenceng nggak, delay atau enggak. Nanti kita langsung coba ya. Untuk memasukkan kartunya di sini kan ada gambar SIM injektornya. Nah, ngikutin aja petunjuknya. Kayak gini nih, ada petunjuknya. Jadi kita bentuk kartunya ngikutin petunjuk dari gambarnya. Berarti yang kuningannya menghadap ke atas ya. Oke, kita colok dulu SIM cardnya. Udah kita colok. Terus kita tekan tombol power selama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, iya bener, sekitar 5 detik. Jadi dia langsung nyala seperti ini. Nah, di informasi ini ada layarnya. Jadi kita bisa lihat informasi apapun dari layarnya ini. Oke, kita nyalakan dulu. Ada tulisan welcome di sini. Oke, selamat datang ya, welcome. Bukan keset kaki welcome, tapi selamat datang. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu beberapa detik. Biar dia masuk ke bootingnya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi. Oke, kita bisa lihat beberapa informasi yang menurut aku cukup penting dari si layarnya ini ya. Jadi kalau ada yang bilang emang fungsinya layar itu buat apa sih gitu kan? Karena gini, ada beberapa orang yang nggak tahu presentasi baterai karena nggak pakai layar. Seperti ini kan nggak pakai layar, kita nggak tahu presentasi baterai, kita cuma tahu kapan dia lowbat gitu doang. Kalau lowbat warna merah. Nah, kalau di sini kita bisa lihat presentasi baterai. Terus kita juga bisa lihat kekuatan sinyalnya. Karena banyak orang-orang yang udah beli ini nggak bisa digunakan, nyalahin produknya. Bisa jadi emang produknya cacat, tapi bisa jadi juga bukan karena produknya cacat. Bisa jadi karena emang sinyalnya nggak ada. Kalau di sini kita bisa lihat langsung kekuatan sinyalnya. Contoh kayak gini nih. Kita bisa lihat kekuatan sinyalnya full ya. Ini penuh kekuatan sinyalnya. Aku pakai kartu Indosat. Di sini juga muncul informasi tentang Indosat. Dan ini kita bisa lihat kecepatannya di sini. Nah, ini belum connect. Kalau emang belum connect, dia nggak muncul kecepatannya. Di sini kita bisa lihat kecepatannya masih 0 byte per second. Kita bisa lihat nanti kecepatannya langsung dari layar ini. Dan ini penting banget layar ini. Terus di sini ada waktu penggunaan. Aku udah pakai sekitar 1 menit lebih. Dan ini jumlah kuota yang udah kita gunakan selama periode kita pakai sekarang ini gitu loh. Di sini juga ada informasi mengenai kalau ada SMS masuk. Nanti kita juga bisa lihat SMS masuk, tapi bukan dari layar ini, tetap melalui HP. Kalau ada yang bilang mini WiFi ini bisa lihat SMS masuk, itu sebenarnya cuma gimmick doang. Bener sih, dia cuma bisa ngasih informasi kalau ada SMS masuk, tapi kita nggak bisa baca langsung dari layar ini. Apapun mereknya, menurut aku tetap kita bacanya itu langsung dari handphone kita. Nanti aku kasih tahu caranya. Terus yang warna orange ini adalah jumlah konektivitas yang udah connect ke mini WiFi ini. Gitu. Dan ini bukan touchscreen ya. Kalau kita mau ganti modenya, kita tekan sekali lagi. Oke, di sini ada informasi mengenai nama WiFi-nya. Masih nama WiFi bawaan ya, 4G MiFi 0352. Password WiFi-nya 12345678890. Oke, kalau ini versi si software ininya, software si mini WiFi ini
Terus kalau kita tekan sekali lagi, sebentar kita tekan sekali lagi, ada informasi mengenai kalau dia ini bandwidth-nya 2,4G. Oke, gitu doang ya informasinya. Tapi informasi baterai kita lihat dari mana? Kita cuma bisa lihat informasi baterai dari sini nih. Di sini ada 4 titik. Jadi kalau semua lampu LED 4-4-nya nyala itu kapasitas baterainya sekitar 100%. Tapi kalau cuma 3 lampu nyala baterainya sekitar 75%. Kalau cuma 2 buah lampu yang nyala itu kapasitas baterainya sekitar 50%. Kalau nyala satu kayak sekarang ini kapasitas baterainya sekitar 25%. Nah kayak sekarang ini harusnya udah bisa dicas sih. Udah bisa dicas karena kapasitas baterainya sisa di bawah 25%. Karena kita bisa lihat langsung dari sini, bukan dari LED indikatornya ya. Udah, oke. Nah sekarang kita langsung koneksikan aja. Aku koneksikan, ini udah ada connect satu ya. Mungkin connect satu ini pakai laptop karena kebetulan ada laptop di tempat aku yang udah connect. Kita connect pakai smartphone, ini belum connect, kita coba connect. Kita coba connect ya. Kita coba connect, cari aja nama wifi-nya apa. Kita coba cari nama wifi-nya itu bakal muncul tulisan seperti ini. 4G MIFI 0352 dan ini langsung connect karena udah pernah aku koneksikan sebelumnya ya. 4G 0152, kita lihat sesuai namanya ya, 4G MIFI 0352. Nah ini udah connect dan langsung ada kecepatan internet di sini 150 KB per second. Oke. Kita bisa lihat informasi yang lain dari sini, nggak bisa ya. Jadi kalau emang mau setting, nah ini aku sekalian mau kasih tutorial cara kita ubah password dan juga ubah namanya. Tapi sebelum itu kita mau coba dulu speed testnya. Kita coba speed testnya, ini aku coba pakai HP iPhone 8 ya. Mungkin kalau kamu pakai laptop atau PC mungkin lebih cepat lagi, tergantung perangkat apa yang kita pakai. Kita sekalian lihat dari indikatornya ini. Oke, kita tekan jalankan uji kecepatan. Kita bisa lihat di sini kecepatan downloadnya 14 Mbps, 12 Mbps. Sedangkan di sini cuma muncul loh. Di sini juga muncul 11 Mbps di sebelah kiri ini. Sesuai ya, sesuai. Kalau kecepatan uploadnya juga tinggi. Rekomendasi buat kamu yang suka live streaming sih. Nah, 7 Mbps. Kita lihat pingnya nanti berapa. Pingnya itu latensinya itu 41 milisecond ya, MD. 41 MD. Kalau mau main game ya standar-standar aja ya, game-game standar aja. Tapi kalau untuk live streaming kayaknya rekomendasi, karena untuk live streaming itu minimal banget kita harus pakai kecepatan 3 Mbps. Kalau ini udah sampai 7 Mbps. Tergantung juga kita pakai provider apa, tergantung juga perangkat yang kita gunakan apa. Setelah aku gunakan perangkat ini, aku pakai kartu Indosat dari Indosat ya, kartu AM3. Aku tes speednya pakai HP iPhone 8, dapat kecepatan seperti ini, 12 Mbps untuk kecepatan download dan 7,8 Mbps untuk kecepatan uploadnya. Pingnya itu 41. Ini kalau lokasi aku nggak tahu kok bisa muncul Singapura ya. Oke, sesuai ya. Tadi kita udah lihat kecepatan internet yang ada di sini dengan kecepatan yang ada di monitornya itu sesuai tadi. Nah, kita mau ubah password wifi-nya dan juga nama wifi-nya gampang teman-teman. Langsung aja kita buka si IP address-nya melalui browser. Boleh Google Chrome, boleh Safari dari handphone kamu atau dari laptop atau dari PC kamu. Kita klik angka IP address-nya ya. Sekarang kita masukkan IP address-nya, oke. Masukkan IP address-nya di sini ada 192. Oke, kita ketik 192 ya. 192 titik, harus sesuai dengan ini nih. Nah, ini dia. 192.168.0.1 harus sesuai web IP-nya dengan apa yang kita search dari si handphone kita ini. Nah, kalau emang udah sesuai, langsung aja kita klik enter atau masuk. Nanti ditanyain username-nya harus sesuai juga kayak di sini nih. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Oke, kita masukkan username-nya admin udah, passwordnya kita isi admin juga ya. Kita isi admin. Oke, username sama passwordnya udah kita isi admin. Nah, di sini kita bisa setting-setting lagi apapun mengenai si modem wifi alias mini wifi ini. Misalnya kita bisa lihat SMS masuk. Kita klik mana sih? Nah, SMS masuk.
Kayak sekarang ini kita bisa lihat kalau ada SMS masuk ya dari WhatsApp, Telkomsel dan lain-lain. Terus nggak cuma bisa lihat SMS masuk, kita juga bisa kirim pesan. Klik aja di bagian new di sini, kita bisa klik pesan, masukkan nomor kontak kita, apapun itu, misalnya apalah ya kan. Kita masukkan password, apa namanya, nomor kontak sekian 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 misalnya. Terus masukkan si isi pesannya di sini. Misalnya kamu mau ketik apa misalnya gitu kan, halo. Terus langsung aja klik send. Jadi kita bisa kirim pesan dan juga menerima pesan atau baca pesan masuk dari web IP yang udah dikasih dari sini. Nah, kalau layarnya ini kita nggak bisa lihat pesan, cuma bisa lihat kalau ada informasi pesan masuk gitu doang. Terus kita bisa lihat informasi yang lain. Oke, kita balik ke home. Di sini di home ini kita bisa, ini home ya, aku udah klik home. Di home ini kita bisa lihat informasi penggunaannya. Dia di sini aku lagi connect ke MacBook aku ya, MacBook Pro, dan juga aku lagi connect ke iPhone 8 ini. Jadi ada dua device yang sedang connect ke mini WiFi ini atau router ini. Terus kita bisa klik informasi, oke. Nah, di informasi ini kita bisa lihat yang lain-lain seperti SIM card number ya, nomor SIM cardnya, bukan nomor HP-nya tapi nomor SIM card. IMEI-nya, IMEI 1 dan IMEI 2 kita bisa lihat dari sini. Aku nggak tahu sih kok bisa ada dua IMEI ya, harusnya cuma satu IMEI. Terus oh bener sih, IMEI-nya satu, nomornya sama soalnya. Jadi IMEI-nya itu sama walaupun di sini ada dua informasi IMEI. Terus dan informasi-informasi lainnya dari sini, termasuk IP address-nya ini udah dikasih tahu dari sini. Oke. Nah, kita bisa lihat informasi yang lain lagi seperti di sini ada statistik. Statistik di sini kita bisa lihat kecepatan internetnya, terus total penggunaannya. Dari sini kita bisa lihat dari statistik ini. Terus data limit setting, kita bisa limit datanya itu. Di sini kamu bisa setting lagi jumlah penggunaannya, berapa jam, terus informasi lainnya dari sini. Oke. Terus si SD card. Nah, kebetulan ini nggak ada slot untuk SD card ya, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa dari sini harusnya ya. Di sini nggak ada slot SD card, tapi dari software IP address-nya ada SD card. Terus ini ada download driver untuk kita update lagi si software MiFi ini. Terus informasi SMS udah kita spill tadi, bisa kita ketik SMS, kirim pesan dan juga baca pesan masuk. Phonebook kita bisa lihat, ini ada juga pengaturan pesannya dari sini. Terus ada buku ini, buku kontak. Dan ini nggak terlalu penting sih kayaknya ya. Kalau kita mau isi kontak langsung dari HP aja ya. Terus di sini kita bisa setting lagi. Nah, dari setting ini kamu bisa setting yang pertama adalah cari sinyalnya secara otomatis atau secara manual. Oh ya, di sini aku lihat kekuatan sinyalnya itu cuma ada setengah, sedangkan di sini informasinya penuh ya. Jadi nggak akurat sih. Menurut aku ini salah satu kelemahannya. Sinyalnya di layarnya itu penuh, tapi sedangkan di sini cuma ada setengah. Jadi nggak terlalu akurat untuk layarnya ini. Terus tapi walaupun setengah sinyalnya cukup stabil sih, tadi kita udah coba. Terus di sini ada network setting, kita bisa setting lagi. Cari sinyalnya di 4G only kah, 2G only, 3G only, itu terserah kita. Kalau di sini otomatis apa yang dia dapat. Nah, saran aku kalau kamu beli paket yang biasanya itu paketnya itu cuma berlaku untuk sinyal 4G doang ya, 4G only, kamu aktifkan untuk mencari sinyal secara 4G only. Karena banyak orang-orang yang katanya udah beli paket tapi nggak bisa internetan. Nah, itu penyebabnya mungkin ya, kemungkinan besar sinyal 4G-nya nggak ketangkep, justru yang ketangkep sinyal 3G gitu. Wah, katanya sinyalnya ada tapi nggak bisa internetan. Bisa jadi yang sinyal yang ketangkap itu 3G. Kita ubah aja ke 4G only. Kalau emang paket yang kita beli itu internetnya cuma bisa dipakai di jaringan 4G gitu. Dan ini belum 5G ya teman-teman ya. Kita bisa setting yang lain lagi seperti APN. APN ini apa? Kita bisa lihat. Nah, ini konfigurasi ya, ada APN. Konfigurasinya itu biar aja otomatis kayak gini, biar kamu tetap bisa internetan, jangan diotak-atik. TTL setting, apa sih TTL setting ini? Kayaknya nggak usah diotak-atik lagi, biarin aja.
Terus WiFi setting. Nah, WiFi setting ini kamu bisa ubah nama WiFi. Kalau nama WiFi-nya bawaannya seperti ini, kamu bisa ubah sesuka hati kamu. Nah, network name itu kita bisa ubah. Terus security-nya kita bisa atur mau pakai password atau enggak, kayak gitu. Untuk passwordnya, nah ini display, kita aktifkan display. Ini password WiFi bawaannya, kamu juga bisa ubah sesuka hati kamu. Nah, kamu bisa hapus, terus kamu isi lagi passwordnya sesuka hati kamu. Gitu loh. Nanti kalau udah kamu ubah nama ataupun ubah password, kamu tekan apply. Nanti gitu udah tekan apply, dia bakal nge-restart lagi secara otomatis. Terus kamu koneksikan lagi, masukkan password baru yang udah kamu tulis itu. Gitu teman-teman. Terus band selectionnya kita bisa ubah dari 2,4 GHz bisa ubah ke 5 GHz. Jadi ini juga solusi buat kamu yang cari mini WiFi yang udah support 5 GHz untuk bandwidth-nya. Untuk maksimum kapasitas yang bisa ditampung, maksimum kapasitas konektivitasnya itu cuma sampai 10 ya, cuma sampai 10. Tapi kamu bisa atur cuma bisa pakai untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Nah, aku masih pakai bawaannya, maksimalnya bisa sampai 10. Oh ya, ngomong-ngomong sorry ya, ini layar HP-nya retak karena baru aja jatuh si iPhone 8 ini. Terus kita bisa atur timer sleep-nya, timer untuk dia itu sleep secara otomatis. Kita matiin aja biar dia itu nggak mati secara otomatis. Terus WPS ini biarin aja kayak gini. Kalau kamu otak-atik nanti takutnya ada yang salah. Device setting. Nah, ini kalau device setting ini kamu bisa ubah lagi si masuk ke IP address-nya, passwordnya apa, username-nya apa, kamu bisa ubah lagi gitu loh. Biar orang lain nggak bisa otak-atik. Terus email manajemen, kamu bisa manajemenkan email di sini. Nah, ini aku kurang begitu paham sih. Ada yang paham mengenai email manajemen ini? Boleh kasih komentarnya. Terus pin manajemen, ini bisa kamu masukkan pin kalau emang kamu pengen masukkan pin ya. Cuma kalau nanti salah pinnya itu bisa jadi datanya itu semuanya terhilang secara otomatis. Terus di sini ada reset, kamu bisa reset balik lagi factory reset atau balik lagi ke setelan pabriknya. Terus ini ada restart ini ya mati terus nyala lagi secara otomatis. Firewall ini apa sih namanya, make IP ya, disable enable. Firewallnya kamu bisa aktifkan ataupun nonaktifkan. Port mapping, DMZ, router setting ini biarin aja, nggak usah kamu otak-atik ya. Dan juga update. Nah, ini kamu bisa update melalui file yang udah kamu simpan di perangkat kamu, baik itu handphone ataupun si laptop kamu gitu. Udah gitu doang ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya, sebelum kita ambil kesimpulan, kita balik lagi ke penjelasan yang tadi mengenai kelebihan dan kekurangan produk ini. Kelebihan yang pertama, baterainya awet banget dan ini bisa jadi power bank. Oh ya, kita coba dulu ya, apa benar dia bisa jadi power bank? Kita coba. Oke, sekarang aku udah siapin kabel charger untuk Lightning ya, untuk iPhone. Kita masukkan kabel charger sini. Apakah benar dia bisa jadi power bank? Kita langsung aja colok. Naik nggak baterainya? Wow, nggak naik ternyata. Atau mungkin kabelnya ya? Kita coba balik lagi. Oh, nggak masuk. Oh iya, nggak masuk. Oke, kita coba apakah benar jadi power bank. Oh, nggak bisa ya. Sekarang kita coba balik lagi kabelnya. Mungkin kabelnya bermasalah. Oh, naik, kita harus tunggu dulu. Ternyata naik baterainya. Nah, ini kamu bisa lihat kalau baterainya masuk dan ini beneran bisa jadi power bank sih. Boleh lah kalau buat kamu yang belum punya power bank dan dipakai dalam keadaan darurat. Ini kita coba lihat lagi apakah dia masih mengisi. Masih mengisi ya. Cuma saran aku jangan sering-sering dijadikan sebagai power bank. Cuma dipakai waktu ke dalam keadaan darurat aja. Kenapa? Karena perangkatnya jadi bisa cepat panas nanti. Dia bekerja sebagai meneruskan sinyal internet, menangkap sinyal internet, dan juga jadi power bank
ya menurut aku itu sesuatu yang nggak usah dipaksakan. Kalau emang sesekali boleh sih, nggak masalah. Menurut aku seperti itu. Tapi kalau memang menurut kamu aman-aman aja, kamu jadiin power bank nggak masalah. Karena itu balik lagi ke cara kita pakai barang, cara kita menjaga barang seperti apa. Intinya kalau udah ini terlalu panas, jangan dipaksain untuk dia bekerja terlalu keras gitu loh. Oke, kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari produk ini? Kesimpulan yang pertama, oh ya, sebelum kesimpulan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya, yang pertama produk ini baterainya awet 6000 mAh. Aku udah coba cari beberapa mini wavy yang lain, kapasitas baterainya belum ada yang sampai 6000 mAh. Mungkin ada yang lebih besar dari ini juga. Kalau emang kamu tahu silahkan kasih komentarnya. Terus kelebihan yang kedua, udah ada layar, dan menurut aku layar ini penting banget buat kita bisa tahu penyebab nggak ada internetnya itu apa. Penyebab mati otomatis, mati sendiri itu apa, penyebab dia itu nggak mau nyala apa. Karena banyak orang-orang yang udah ngecas tapi nggak bisa nyala, ternyata nggak masuk baterainya. Kalau di sini karena ada layar kita bisa tahu baterainya masuk atau enggak, dan baterainya sisa berapa persen lagi, walaupun bukan dari layarnya, tapi dari indikator yang ada di bawah ini gitu loh. Dan selain baterainya awet, kelebihannya dia udah ada layar. Kelebihan berikutnya dia bisa jadi power bank, walaupun itu bukan tugas utama dia, tapi udah jadi nilai plus, nilai lebih. Terus bentuknya yang menurut aku lebih minimalis, lebih clean daripada kita lihat yang kecil tapi berantakan desainnya. Kalau ini menurut aku simple aja sih, aku suka yang simple seperti ini. Dan kelebihan lainnya dia ini bisa pakai semua kartu, all operator, all provider. Kecepatan internetnya juga stabil, aku udah coba tadi. Nah, kalau untuk kekurangannya, menurut aku kekurangannya adalah karena kapasitas baterainya gede dan ini beneran real ya, real mAh-nya jumlahnya 6000. Dia itu ukurannya lebih tebal. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah lihat mini wavy yang lebih slim, ukurannya lebih kecil, tapi kalau ini lebih tebal lagi, mungkin sedikit memakan banyak space ketika kamu simpan di dalam kantong ataupun di dalam tas atau di dalam dompet kamu. Untuk kekurangannya itu sih. Terus kekurangan lainnya apa ya? Kekurangan lainnya menurut aku harusnya yang ditampilkan itu adalah presentasi baterai berapa persen gitu loh. Jadi kita bisa lihat lebih detail lagi, bukan dari indikator LED yang ada di sini. Kalau dari sini kan kita cuma bisa tebak-tebak aja nih. Kapasitas baterainya sisa tinggal 25, di bawah 25 ataupun tinggal setengahnya lagi. Nah, kalau seandainya di sini ada presentasi kapasitas baterai, kita bisa tahu kayak layar HP, kita bisa tahu berapa persen lagi sih baterainya dan kapan harus dicas gitu. Nah, itu aja sih dua kelemahan yang menurut aku harus ada updateannya lagi dari HiNet ini. Oke, buat teman-teman semuanya, kesimpulannya kalau produk ini apakah layak untuk kamu beli, itu balik lagi ke kamunya. Setelah kamu nonton video ini, apakah layak atau enggak. Tapi menurut aku mini wavy ini jauh lebih layak kalau kita beli dibandingkan sama mini wavy yang lain gitu loh. Tapi hanya saja harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada mini wavy yang lain. Intinya kalau kamu mau pakai awet seharian, ada layarnya. Kalau kamu punya duit lebih, kamu ambil yang ini daripada ketimbang kamu beli yang harganya setengah lebih murah, tapi ada beberapa minus dibandingkan sama yang ini. Menurut aku gitu. Apakah layak dibeli? Ya layak sih, layak. Menurut aku layak banget untuk kamu beli. Oke, makasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like kalau emang video ini bermanfaat buat kamu ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe juga biar kita juga makin semangat lagi untuk buat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kasih komentarnya buat kamu yang punya ulasannya mengenai produk ini. Mungkin kamu pernah beli terus ada masalah. Mana tahu kita bisa bantu sharing di sini. Dan kasih komentarnya juga buat kamu yang mau nanya tentang yang lain atau mau request kita mau review produk apa teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih banyak. Thank you.